Woi kawan, waduh ketemu lagi bareng gue kawan, Ramdan. woi kawan. Kali ini gue kedatangan, waduh luar biasa nih. Luar biasa aja. Iya, lu luar biasa emang lu. Karena gue nonton, gue masih sekolah udah nonton lu tuh. Iklan apa dulu tuh? Iklan Mimi. Ngumpet di gudang yang penuh debu. Untung gak bersin-bersin. Habis itu kita lari. Lanjut pak. Kali ini gue bakalan ngobrol santai bareng. Kenalin dong. Bioa. Ini artis cilik nih, sekarang udah gede tapi masih imut-imut sih kelihatannya. Apa kabar Bi? Sehat. Apa sih makan aja, namanya juga ngobrol santai. Bi, gue cuman mau nanya doang Bi. Serem banget. Hah? Takut. Lu pikir gue setan? Nah, enggak, gue cuma pengen nanya doang. Lu dari umur berapa sih udah kecemplung di entertain gini? Berapa ya? Umur 4. Oh, umur 4? Umur 4 apa 5? Oh. 2002 gue berapa kali. Buset, gue umur 5 masih jahilin orang di sekolah. Dia udah masuk TV. Tapi gokil sih. Tapi itu apa, iklan apa film apa sinetron atau apa lu? Dulu gue pertama kali, gue dulu tinggal di Surabaya. Pas sebelum syuting itu kan. Tinggal di Surabaya, terus Lu orang Jawa ya? pindah ke Jakarta. Enggak, gue orang Sulawesi. Oh, lu Sulawesi? Gue orang Indonesia lah. Karena gue gak tahu soalnya gue gak pernah gede di satu daerah terus jadi bagian dari daerah itu. Gue gede di Jakarta gitu. Enggak, tapi lu lahir di Surabaya? Lahir gue di Palu, Sulawesi Tengah. Terus gede di Surabaya? Enggak gede juga ya? Karena kan cuma kayak sampai umur 4 tahun terus tiba-tiba pindah Jakarta gitu. Oh, jadi iya. kayak ya enggak juga sih sebenarnya. Iya, soalnya Surabaya kan panas banget. Nah, sebentar lu putih, yo. Bingung gua. Makanya nggak cocok, nggak nyambung. Iya, kecuali di daerah pegunungan gitu. Nah, berarti lu 4 tahun ke Jakarta. Ke Jakarta. Terus gue bikin album anak kecil gitulah. lu nyanyi juga ya? Nyokap gue terinfluence sama Joshua gitu. Joshua masih terkenal ya kan dulu. Iya, benar. Sama orang Surabaya juga dia. Oh, iya. Terus akhirnya gue ke Jakarta buat bikin album nyokap gue. Terus gak laku albumnya, kayak mulai transisi ke main iklan dulu, main sinetron. Iya, oh. Soalnya dia lucu, dia kecil lucu banget tuh, cabi gitu kan. Terus iklan, lu denger-denger gua sama adik lu tuh ya, ceritanya ya, sama adik lu ya. Sama adik lu terus yang cewek kan, yang cewek terus iklan susu lah gitu. Nah sekarang gue bisa main bareng sama dia gitu, bisa main bareng juga di salah satu produksi. Dulu ya ada sedikit perubahan. Kalau dulu mungkin cabi, kalau sekarang dia udah ngejaga badannya. Terus nggak salah di sekarang ini juga atlet kalau nggak salah. Atlet badminton kan? Gue sering lihat lu. Ya main aja. Oke, yuk. Nah, lu selama lu terjun di dunia entertain ini, apa sih yang paling berkesan buat lu nih dari mulai terjun sampai lu sebesar ini atau seusia ini? Yang paling berkesan buat lu apa sih? Paling berkesan? Iya. Banyak sih paling berkesan. Banyak. Macam cewek-cewek gitu ya? Iya. Enggak ya? Lu mau orang setia kayaknya ya? Oke. Tapi paling berkesan buat gue acting tuh. Hanung pernah ngomong di salah satu speech-nya dia waktu premiere film. Gue sebelum kopi nih. Ya apa-apa. Dia ngomong film itu membentuk realitas baru di dalam sebuah gambar. Oke. Dan gue udah ngerjain acting dari kecil. Gue udah berpura-pura dari kecil gitu. Terus kayak yang paling berkesan akhirnya jadinya ngebentuk kepribadian ya. Gue dari kecil udah lahir di lokasi syuting istilahnya kan. Gue gede di lokasi syuting. Iya benar. Gue udah tahu ekosistem syuting itu seperti apa yang nggak bisa dibeli sama orang lain pengalaman gue. Benar. Terus akhirnya gue jadi tahu kayak ketika semua orang lain harus berpura-pura sama orang lain dengan gratis dengan untuk menajamkan kemungkinan mereka disukain sama orang. Iya. Jadi mereka pura-pura. Gue tahu gue ngejalanin itu semua hidup gue. Dari kecil gue pura-pura dibayar gitu. Ketika gue udah pura-pura dibayar, kenapa gue harus pura-pura lagi sama orang? Pura-pura baik sama orang, tapi nggak dibayar, ngapain? Iya, jadi kayak menurut gue kayak pura-pura tadi itu jadinya mahal buat gue.
Gua akhirnya menghargai kepura-puraan gue, nggak gue berikan sama semua orang gitu. Oke. Menurut gue ketika gue di luar dunia acting gue harus menjadi diri gue sendiri gitu. Oke, ya. Asik juga nih obrolan nih. Emang, gila jam terbangnya juga udah lumayan juga nih Bio nih. Walaupun umur lu berapa sih sekarang? 22 gue. 22. Tapi nggak kelihatan 22 ya. Kelihatannya 52. Alah kenapa? Oke, yuk. Nah, ada hal yang paling pernah lu rasain tuh gini, anjir gua apa ya, maksudnya lu kayak ada stuck, skip, terus jenuh, boring, terus juga lu yang merasa nggak enak di kayak merasa lu pengen keluar menjadi seseorang yang lain atau gimana? Itu ada nggak lo perasaan begitu tuh? Semua orang punya midlife crisis mereka lah. Yeah. Kayak mau nggak di dunia hiburan doang gitu. Kayak lu mau kerja kantoran, lu mau kerja apa, semua orang punya kayak anjing kok gue di sini aja sih. Semua orang punya perasaan kayak gitu. Gue juga punya, dan gue sempat vakum kok berapa tahun ya. Kayak dari SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3 tuh gue vakum. SMA baru gue mulai syuting lagi. Nah itu kayak gue ngerasa soalnya kayak gimana aja? Pernah? Ya skip kayak gitu, pernah stuck gitu atau apa? Pernah ngerasain mid crisis kayak gitu juga pernah. Maksudnya sampai sekarang juga mungkin masih ngerasain gitu. Tapi kayak gue waktu itu pernah sempat vakum dari kelas SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3 vakum aja. Gue ngerasanya 1 sampai 3. Kelas 3 ya. Karena lu dari SD udah ini juga ya, udah gencar ya. Dari TK malah. Dari kelompok belajar. Nah, terus iya, gue ngerasanya kayak dulu, apalagi masih kayak gitu kan, peralihan masa-masa transisi dari anak kecil menjadi seorang remaja gitu. Iya, gue ngerasanya kayak semua orang temenan sama gue karena siapa gue, karena apa gue, bukan karena siapa gue sesungguhnya gitu. Apa yang mereka lihat di luar itu kan belum tentu apa gue sesungguhnya gitu. Misalnya kayak image di sosial media seperti apa tapi beda sama persona aslinya gitu. Kepribadian aslinya tuh beda dan orang-orang belum tentu bisa terima gitu. Misalnya kayak lu deh. Iya, gue juga awalnya misalnya kayak lu deh, kayak gue gak se-friendly itu ternyata sama orang, gue gak apa-apa segala macam. Lu butuh waktu ternyata buat itu ya? Atau gimana? Gue emang mungkin cara berteman gue kayak gitu, ngerti gak sih? Iya. Kayak kepribadian gue emang kayak gitu, gue nggak bisa yang kayak langsung ngeblend gitu segala macam gitu ya. Gue butuh waktu biar kayak gue bisa ngeliat lu dulu sebenarnya kayak gimana, baru gue memutuskan mau temenan sama lu. Iya gitu. Jadi kayak ya maksudnya ya apalagi pas gue masih SMP gitu kan, gue ngerasanya kayak apa lebih memusingkan aja gitu. Kayak ya udahlah, anjing lah semua orang, gue nggak usah punya teman deh gitu. Iya. Karena ya gitu deh manusia aneh. Oh, iya. Ya karena gini, bukan manusia aneh yo, karena manusia itu punya sisi baik, punya sisi buruk, dan punya sisi yang memang kadang-kadang menurut kita nggak masuk di kita gitu. Iya, ada sisi itunya. Emang nggak satu frekuensi aja. Gitu, iya, nggak satu frekuensi itu bisa gitu. Oke, berarti lu ada masa-masa itunya juga ya. Termasuk sampai sekarang lu masih ngerasain, oh, gua harus butuh waktu, gua harus bisa melihat dan lain-lain lah kayak gitu. Nah, pencapaian lu apa sih yo yang pengen lu dapetin di bidang lu, di karir lu ini atau di hidup lu tuh apa sih sebenarnya? Di dunia entertainment. Iya, terserah lu. Pokoknya di hidup lu, di dunia entertain atau di lu pengen mencapai apa sih gitu. Kalau udah itu nggak ada. Gua nggak ambisius orang. Oh gitu. Iya. Biasa aja. Ya sebenarnya sih kalau misalnya kayak ngomongin kaya, semua orang pengen kaya. Ngapain ngomongin duit mah nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, Ninggalin jejak nggak ada yang benar-benar meninggalkan jejak sebenarnya. Kita semua di sini kan menciptakan sejarah apa yang kita lakukan. Kayak kita ini bagian dari sejarah, kita bagian dari evolusi dari generasi-generasi sebelumnya ke generasi-generasi selanjutnya gitu. Jadi kayak menurut gue ya apapun yang lo lakukan sebegitu keras untuk membuat lo terlihat unik itu nggak ngaruh, karena sebenarnya semua orang unik dengan caranya masing-masing. Jadi kalau misalnya kayak apa sih terlalu banyak kemungkinannya sama dengan infinity sama dengan kosong gitu. Kayak menurut gue ya nggak ada sebenarnya. Gue yang paling penting kayak dalam hidup gue, makanya gue tetap jalan, tetap nyari makan. Gue pengen kalau gue bahagia, gue nggak sendirian aja, gue membagi kebahagiaan gue dengan orang lain. Oke. Udah itu doang. Jadi lu tidak ada pengen mencapai sesuatu tuh, oh gue pengen ini nggak juga ya, mengalir aja. Kayak ngerubah dunia gitu. Ngalir, nggak ada. Iya. Karena siapa tuh pengen jadi mutan gitu kan ngerubah. Ujung-ujungnya semua orang pengen merubah dunia, tapi kayak ketika dunia berubah mereka nggak dumel juga. Iya, benar. Berarti kan ada sangkut pautnya dengan hal yang kayak semacam yang terjadi sekarang ini nih, Bi. Ini di luar konteks dari entertain lah ya. Nah, menurut lu COVID ini apa sih? Yang terjadi sekarang ini menurut lu nih,
Maksudnya persepsi lu menurut gua COVID itu nggak bisa pakai menurut, karena COVID itu sains. COVID itu sebuah virus gitu. Jadi tidak ada opini di dalam sebuah virus gitu, karena emang beneran adanya statement gitu, ada pernyataan statement tentang bagaimana cara mengatasinya, cara dia menularnya apa segala macam. Gue nggak bisa mengeluarkan statement karena gue bukan saintis. Iya, bukan saintis. Gue bukan orang juga yang ahli dalam bidang tersebut gitu. Tapi bagaimana itu mempengaruhi ke kita sebagai manusia sekarang, kayak itu sebenarnya udah ditebak sama WHO apa segala macam, sampai akhirnya menjadi konspirasi segala macam bullshit gitulah. Karena manusia sebenarnya nggak siap sama pandemi baru gitu. Kita nggak siap karena terlalu banyak tingkat intrik. Bukan masalah intriknya, terlalu banyak tingkat pendidikan rendah. Jadi kayak masyarakat tuh nggak akan pernah menerima ilmu-ilmu yang secara saintifik benar gitu loh. Mereka lebih percaya apa yang menyangkut dengan apa yang mereka percayai gitu. Kadang-kadang percaya sama sesuatu tuh beda sama ketika lo bisa membuktikannya. Kita bisa menciptakan hipotesa kayak mungkin kayak gini nih, mungkin kayak gini nih. Terus akhirnya lo percaya dengan kemungkinan itu, akhirnya lo lebih percaya ke situ daripada realitanya gitu. Karena kadang-kadang realitanya kita itu sebagai manusia beda-beda setiap orang gitu. Jadi kayak kita punya kenyataan kita masing-masing gitu loh. Sampai lo harus memaksakan kenyataan lo ke kenyataan orang lain, menurut gue udah salah. Yang paling penting tuh kayak menurut gue sekarang ya kita tetap sehat aja sih, nyari gue ya. Kita tetap sehat aja, terus lebih kayak menurut gue petingginya harus lebih tegas aja sih sama apa yang terjadi di sekitarnya. Siap. Luar biasa statement dari Bio1, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran buat kita juga. Sedih amat kayak mau meninggal gua. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Ya siapa tuh bermanfaat buat orang banyak, yuk. Berguna apa enggak ya itu tergantung dia mau belajar apa enggak. Nah, itu tapi kalau dia nggak mau belajar cuma kayak ganteng banget loh Bang Husni, ganteng banget dia nggak dengerin apapun omongan kita, mau percuma. Harus dengerin loh makanya, ya enggak? Yaudah yuk. Enggak juga. Yang penting dia mau belajar. Ya, penting makasih udah nonton. Jangan lupa apa? Lu jangan lupa apa biasanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sadis. Dan juga nanti di channelnya dia nih. Ya. Thank you. Dadah. See you.